shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah benar. Sahabat OHS TV, kita bertemu lagi dalam acara kajian Ramadan. Meneruskan yang pernah saya berikan sebelumnya, saya akan kembali berbagi pendapat, berbagi pikiran. Ini bukanlah sebuah fatwa, ini adalah pengalaman pribadi tentunya, dan tentunya terpulang pada kita untuk melihat apa yang baik dan apa yang tidak tepat untuk dilakukan. Kami persilakan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dari apa yang akan kita bincangkan hari ini. Nah, pada sesi sebelumnya telah kita bincangkan sekilas bahwa orang beriman berpuasa untuk meningkatkan sisi spiritualnya yang membedakan manusia dari binatang. Kita bukan sekedar berkembang biak dan hidup, tapi juga memiliki sisi spiritual, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah artinya seorang makhluk yang mengetahui apa tugasnya, apa misinya. Apa takwa itu kemudian? Takwa dalam surat Ali Imran dikatakan adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai, yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, dan juga orang-orang yang menahan marahnya dan memaafkan manusia. Apa hubungan ini dengan misi kita? Misi kita adalah khalifatullah fil ard, menjadi hamba Allah yang mewakili Allah di dunia ini. Artinya kita harus mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang untuk dari hal-hal yang buruk. Nah, lalu apa hubungan dengan membelanjakan harta? Tiga ciri takwa tadi adalah bagian dari kemampuan kita untuk mendekati Allah. Kita katakan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai. Kita memberikan harta baik waktu sempit maupun waktu lapang. Artinya kita tidak lagi terikat pada harta. Kita yakin bahwa Allah akan memberi kita rezeki. Kita tidak rakus dan mengambil harta orang lain. Ini adalah satu sumber kekacauan di dunia ini. Jadi kalau kita bisa melepaskan diri dari ketergantungan pada harta, maka setidaknya satu hal telah terselesaikan. Kita bisa menjadi sosok yang adil di masyarakat. Yang kedua, qadibana ghaidho, menahan marah. Marah adalah justru satu sifat manusia yang setidaknya mengurangi ketauhidan kita, mengurangi kemampuan kita untuk bertauhid pada Allah. Marah artinya kita ingin melakukan sesuatu bagi diri sendiri. Kita ingin menghukum orang lain, memuaskan dendam. Itulah bagian dari kemarahan. Dengan kita menahan marah, artinya tahu bahwa semua yang terjadi adalah dari Allah, dan kita menerima apapun yang Allah berikan. Dan yang ketiga adalah kita diminta untuk memaafkan manusia. Ini pun juga hal yang penting bagi kita untuk bisa menjadi pemimpin umat-umat lain, mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan dari keburukan. Maafkan juga sama, adalah suatu kemampuan diri yang bersumber dari pemahaman tauhid yang cukup kuat. Tanpa itu kita akan merasa bahwa setiap ada kesalahan kita ingin membalas, kita ingin menghukum orang lain. Padahal belum tentu orang bersalah itu adalah karena memang niat mereka yang jahat, mungkin juga situasi yang tidak kita duga, sehingga memaafkan biasanya adalah lebih baik. Ketakwaan itulah yang kita usahakan untuk dibina dalam bulan Ramadan ini. Jadi bukan saja sekedar kita melakukan banyak ibadah, banyak tarawih, banyak tilawah, tapi kita lihat dampaknya bagi kita. Apakah akan membawa kita lebih dekat pada Allah, ataukah sekedar hanya menghitung jumlah rakaat dan jumlah ayat? Ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga kita bisa mencapai tujuan Ramadan yang sepenuhnya. Dan inilah yang kemudian berkait juga dengan apa yang kita mintakan kepada Allah seandainya kita menemui malam Lailatul Qadar. Belum tentu kita mampu untuk menjaga amarah dalam setahun yang lalu. Belum tentu pula kita bisa menjaga amarah setelah bulan Ramadan ini. Jadi seandainya itu masih ada, kita samakan kepada Allah, kita minta maaf bahwa kita belum bisa menjadi orang yang bertakwa,
yang seperti Allah harapkan. Walaupun telah Allah janjikan bahwa bagi yang bertakwa adalah surga yang luasnya lebih luas dari dunia dan langit. Ini kita mestinya cukup untuk membantu kita, memotivasi kita. Walaupun kita tetap perlu juga diperingatkan setiap saat bahwa ini adalah hal yang utama, hal yang penting, lebih dari apa yang kita dambakan di dunia ini. Kita ingin supaya kita diberi maaf oleh Allah, kita lebih dekat pada Allah, dan Allah akan memberi kita surga yang Dia janjikannya. Keampunan Allah, maaf dari Allah adalah hal yang sangat berharga, lebih dari segala macam yang ada di dunia ini maupun yang kita pernah bayangkan. Dengan kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, maka kita akan menjadi bagian dari kerajaannya. Kita mendapatkan apa yang Allah berikan kepada kita yang lebih hebat dari apapun yang telah kita miliki di dunia ini. Mungkin untuk kali ini saya akan cobakan sampai sini dulu. Semoga ada manfaatnya, semoga memberi kita semangat untuk lebih beribadah, lebih dekat pada Allah, memahami apa yang Dia perintahkan, dan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan puasa, yaitu lakum tatakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.